kita rindu untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu kita bawa setiap hati kita. Kita menyembah Tuhan saat malam hari ini. Saya cukup Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita.
jiwa melakukan apa. Kami rindu Bapa, Kau melawat kami setiap pribadi lepas pribadi pada malam hari ini Bapa. Kami mau buka hati kami Bapa, kami mau buka pikiran kami Bapa. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami Bapa. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini Bapa. Hadirkanmu ada di tempat ini. Kemuliaan memenuhi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, segala kasih karuniamu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga serahkan setiap pelayan-pelayan hamba-hambamu yang ambil bagian pada malam hari ini Bapa. Bapa yang baik, urapi dengan kuasa yang daripadamu Bapa. Segala urapan yang daripadamu itu melindungi setiap kehidupan hamba-hambamu, baik pemimpin pujian, singar, musik yang ada, terlebih hambamu yang sudah Kau persiapkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Taruh di belakang salibmu yang heran Bapa, agar setiap kata-kata yang terucap dalam bibirnya berasal daripada Engkau Bapa. Layakkan setiap hamba-hambamu mendengarkan Engkau Bapa. Biarlah mereka boleh melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Biarlah mereka boleh melayani Engkau dalam roh dan kebenaran Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa, sekiranya ada kuasa jahat, kuasa iblis coba-coba akan mengganggu jalannya ibadah kami ini Bapa. Kami bersatu hati, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu saja yang ada di tempat ini Bapa. Bapa yang baik, kami juga teringat atas saudara-saudara kami Bapa yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa. Menghantar mereka Bapa tiba di rumah selamat yang daripada-Mu. Mungkin yang dalam keadaan sakit penyakit Bapa, Engkau tolong memandu Bapa. Jangan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan mulialah nama-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan tetap bangkit berdiri. Kita akan memberkati jiwa kita dengan memperkatakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Kajawari. Puji Tuhan, kita akan tetap bangkit berdiri, kita akan bersorak. Mari kita katakan, Tuhan kirim roh kasih.
selalu dan baik. Lihat kami, hidup kami Bapa yang baik. Serahkan Roberto katanya bagi kami Bapa yang baik. Bagi kami yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat malam hari ini Tuhan, kami rindu kuasa-Mu dicurahkan bagi kami malam hari ini Yesus. Kami percaya Bapa yang baik. Beberapa kami yang rindu Tuhan, Kau penuhi kami dengan kuasa Roh. Kami perlu Roh Kudus dalam hidup kehidupan kami. Sebagai penuntun kami, sebagai guru kami Tuhan, sebagai penolong dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan saat malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh-Mu Tuhan. Berkarya Roh Kudus-Mu tempat ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dan mujizat di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Roh Kudus. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami naik di hadirat Tuhan. Jadi suatu persembahan yang indah, yang menyenangkan hati Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang membawa kami masuk hadirat Bapa. Tambahkan urapan baru bagi setiap hamba-Mu. Mereka luar biasa lagi kami untuk melayani Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Apapun menjadi pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan jawaban yang pasti atas setiap pergumulan mereka. Dan sebentar Tuhan, Hamba-Mu akan berdiri di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami tahu Bapa hamba-Mu ini manusia biasa. Oleh sebab itu Bapa, turunlah kuasa-Mu, turunlah urapan-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar ditabur bagi kami. Apapun bentuk firman yang datang kepada kami saat malam hari ini, biarlah itu dapat menguatkan kami, dapat membentuk kami, dapat menegur kami Bapa, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Setiap kuasa gelap, berbunuh jahat indah, yang coba-coba merecok pemikiran kami, yang coba-coba mengalihkan perhatian kami dan pemberitaan firman. Kami bersatu hati di tempat ini. Setiap kuasa yang tidak bersumber daripada Tuhan, kami akan kalah memperhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya izinkan kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja di tempat ini Bapa. Berbicaralah Tuhan dalam hamba-Mu pada saat malam hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Selamat datang dalam ibadah pencurahan Roh Kudus malam yang kelima atau malam yang ke-9. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Saya bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan saya belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu tentang Yakub. Malam hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau encourage Bapak Ibu, saya mau mendorong kita semua dengan dua kisah tentang Alkitab. Yakub mempunyai dua istri. Satu namanya Lea, satu namanya Rahel. Alkitab mencatat bahwa Yakub mengasihi Rahel. Dia jatuh cinta sama Rahel. Dia bekerja sama Laban 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Akan tetapi firman Tuhan bilang bahwa papa mertua
dari Yakub menipu Yakub. Sehingga pada malam ketika dia mau menghampiri Rahel, ternyata bukan Rahel, tapi Lea. Rahel dan Lea itu bicara tentang dua aspek kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Rahel dikatakan dia cantik parasnya. Lea dibilang something that is wrong in her eyes. Artinya ada sesuatu yang salah dengan matanya Lea. Matanya jatuh, tidak indah, tidak bersinar seperti Rahel. Tetapi Rahel dan Lea itu bicara tentang kehidupan kita sama Tuhan. Rahel itu bicara tentang romantis. Rahel bicara tentang the joy, sukacita, tentang perkenanan. Tentang apa lagi Bapak Ibu? Tentang hal-hal yang baik ketika kita datang sama Tuhan. Tapi kabar baiknya, Lea meskipun tidak dicintai oleh Yakub, Lea tidak pernah diceraikan oleh Yakub. Lea itu bicara tentang komitmen. Kita sudah 5 hari datang beribadah. Tidak selalu kita akan menikmati yang namanya tangible seperti yang dialami oleh Rahel. Nggak selalu kita datang ke hadirat Tuhan kita bisa nangis. Nggak selalu kita datang ke hadirat Tuhan kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Kadang-kadang hidup gersang, tapi belajar seperti Lea. Meskipun engkau tidak rasakan itu, engkau tetap komitmen datang kepada Tuhan. Waktu engkau komitmen datang kepada Tuhan, maka ada sesuatu kuasa yang Tuhan kasih. Dengar baik-baik kabar baik ini. Tuhan sangat sayang kita. Dia tahu kebutuhan kita. Tanpa kita minta, Tuhan tahu. Lea komitmen. Dari hasil komitmennya, ada 6 generasi yang lahir dari Lea. 6-6-nya punya bobot. Zebulon lahir dari Lea. Lewi seorang imam lahir dari Lea. Yehuda raja. Apalagi Isakar, Bani yang tahu tentang waktu dan musim-musim yang baik, kata firman Tuhan. Semua lahir dari Lea. Dan setiap anak yang lahir dari Lea itu membuat Yakub naik level di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, ketika Ruben lahir, apa kata Lea? Sekarang Tuhan pasti akan mendengar aku. Waktu kita punya komitmen, Yakub tahu ketika itu komitmen terjadi. Sekarang Yakub mendengar Tuhan. Di dalam komitmen kita dapat itu. Waktu Simeon lahir, apa kata Lea? Sekarang Tuhan melihat aku. Yakub belajar untuk melihat Tuhan. Waktu Lewi lahir, sekarang Tuhan mengasihi aku, menyayangi aku. Dan waktu Lewi lahir, Yakub belajar untuk mengasihi Tuhan. Itu komitmen itu belajar dari hal kecil sampai besar sampai mengasihi Tuhan. Dan waktu Yehuda lahir, apa yang dipelajari oleh Yakub? Ketika Lea bilang, now my heart will with joy. Sekarang hatiku bersuka cita. Waktu Yehuda lahir, Yakub belajar untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. The power of commitment. Berbanding lurus dengan satu kisah seorang wanita, Esther. Cerita yang sangat luar biasa, tetapi ironis sekali. Wasti itu adalah ratu yang dalam bahasa Sanskertanya, nama Wasti berarti cantik. Cantik sekali. Tetapi the moment ketika raja manggil Wasti untuk datang kepada raja, Wasti datang atau tidak? Tidak, padahal Wasti cantik. Dia orang keturunan bangsawan, dia cantik. Orang yang dipilih sebagai ratu nomor 2 di negara. Ketika raja panggil, dia datang. Tapi ada satu pribadi, siapa? Esther. Dia bukan orang yang luar biasa. Dia biasa saja. Dia tidak ada papa, tidak ada mama. Yatim piatu kata firman Tuhan. Dia bangsa yang tidak punya keturunan bangsawan yang banyak. Karena waktu itu orang Israel di situ juga bukanlah orang yang memerintah. Tapi apa yang terjadi? Beda. Wasti dipanggil, dia nggak datang. Esther nggak dipanggil, dia datang. Kadang ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita
dipanggil, kita diundang, ayolah datang, kita nggak mau datang. Tapi belajar seperti Esther, meskipun dia tidak diundang, dia datang dengan keberanian, dia masuk ke tahtanya raja. Itulah yang dikerjakan oleh Esther. Malam hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di malam pencurahan yang kelima, saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan berkecil hati dengan orang lain. Kenapa orang lain lebih maju dalam kerohanian, kok saya enggak? Dengar baik-baik kabarnya, kita tetap sama dikasih oleh Tuhan dalam porsi Tuhan yang menentukan bagi setiap kehidupan kita, dan Dia tahu kebutuhan kita Roh Kudus. Malam hari ini duplikat. Malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil judul pelajaran dari harta terpendam. Kita buka kitab kita di dalam Matius. Haleluya. Engkau yang bekerja malam hari ini Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Matius pasal 13 ayat 44. Sudah dapat? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau sudah dapat, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Terima kasih jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, sana duduk. Matius 13 ayat yang ke-44 bicara tentang harta terpendam. Apa itu harta terpendam? Firman Tuhan bilang kerajaan sorga itu diibaratkan seperti harta terpendam. Apa yang dimaksud dalam kerajaan sorga? Seringkali kita dengar firman Tuhan datang bilang gini, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Saya akan baca bagi kita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi kerajaan Allah bukan tentang kepuasan jasmani, tapi apa kata firman Tuhan? Tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kerajaan Allah adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang mengerjakan ini semua. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itulah kerajaan Allah. Berarti kita dapat simpulkan bahwa Roh Kudus itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Engkau boleh memiliki segala hal di dalam dunia ini, tapi ada satu harta yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tapi Tuhan kasih, yaitu Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita? Bukan karena siapa kita. Sorry to say, maaf, saya harus katakan ini. Kita tidak ada apa-apa. Dari mana kita diciptakan? Debu tanah. Berapa harga debu tanah? Nanti tidak ada. Tapi tahu nggak kenapa Roh Kudus mau tinggal? Karena Roh Kudus lihat ada darah Yesus dalam diri kita. Cuma itu. Tidak ada perbuatan yang lebih ajaib yang dilakukan Yesus selain Dia tebus diri kita. Karena ada darah Yesus, makanya Roh Kudus mau tinggal. Dulu di Samaria, di Yerusalem, dimanapun mereka yang bahas di gunung ini, di gunung itu, tapi kita bersyukur Dia tinggal. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa Roh Kudus dapat bicara di hati? Dia dapat kasih tahu tentang hatinya, kasihnya, dan terbesar dalam kehidupan kita. Karena Dia tinggal. Dan siapa kita? Kita harus sadari next. Oh belum. Dan siapa kita Bapak Ibu? Kita ini dibilang baik Allah. Ya, di dalam kita ada baik Allah. Kita ini siapa? Imam. Katakan sama-sama imam. Apa tugas imam? Bicara dengan Tuhan.
Jadi kalau kita sudah tahu kita punya bait Allah, tugas kita dilakukan, kita harus ngobrol sama Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Saya percaya 5 hari semua kita pasti sudah dengar suara Tuhan. Bukan bicara tentang audible aja ya, langsung ngomong secara langsung, tapi di hati kita masing-masing dalam Roh Kudus. Itu harta. Tuhan taruh harta yang berharga di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Firman Tuhan bilang dengan jelas bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dengarin baik-baik kabar baik ini Bapak Ibu. Di dalam hidupmu ada harta yang Tuhan taruh, dan karena itu hartanya ada di dalammu, maka hati Tuhan ada untukmu. Dia cari hartanya kemana? Makanya terus menelusur kehidupan kita dan dia tahu kebutuhan kita malam hari ini. Harta terpendam. Firman Tuhan bilang apa? Di ayat yang sebelumnya. Harta itu ditemukan di mana? Di ladang. Siapa yang menemukannya? Orang. Berarti harta itu sebelumnya adalah punya orang, benar gak? Lalu orang lain yang temukan. Apa yang mau kita pelajari tentang hal ini? Seringkali banyak dari kehidupan kita enggak sadar kalau kita punya harta yang terhidap. Tapi orang yang menemukan ini, kalau saya mungkin secara logika bilang ini, kalau dia ketemu harta yang terpendam itu, apa yang kita lakukan? Udahlah, kan kita ketemu, udah kata yang lihat, ambil baik, benar gak? Tapi dia kubur harta ini. Dia taruh tempat semula. Dia kuburkan. Lalu apa kata firman Tuhan? Dia menjual segala miliknya dengan sukacita, lalu membeli ladang ini sehingga ladang itu menjadi milik dia. Pelajaran apa yang kita hadapi, yang kita ambil dari kehidupan orang yang menggali? Humility, kerendahan hati. Apa yang dilakukannya benar di hadapan Tuhan. Dia nggak curi barang orang lain meskipun dia tahu ada sesuatu yang berharga dalam dirinya. Karena dia rindu, dia sukacita, dia mengeluarkan segala sesuatu yang menurut dia berharga demi sesuatu yang berharga, yaitu Roh Kudus. Kerendahan hati itu bukan kita mengalah pada situasi, ya udahlah daripada ribut kita rendah hati. Enggak. Kerendahan hati itu apa? Kerendahan hati itu bicara tepat pada sasaran. Kerendahan hati bicara tepat pada sasaran. Kalau kerendahan hati itu bicara adalah supaya nggak cari ribut, lebih baik diam baik. Yesus loh, apa yang dilakukan Yesus? Yesus ngomong sama ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, apa katanya? Nyala kamu ular beludak. Wah, cari gara-gara, bener gak? Bener kan? Tapi Yesus rendah hati, kok kata-katanya gitu? Enggak. Rendah hati bicara tentang, kalau dia bicara tepat pada sasaran, itu orang yang rendah hati. Dan saya mau kasih satu rahasia. Hanya orang-orang yang rendah hati yang dapat mengaktifasi karunia membedakan roh. Hanya orang yang rendah hati gak bisa dipelajari, gak bisa diambil dari kita lahir. Begitu lahir, rendah hati, gak bisa. Karena firman Tuhan jelas di Roma 3 ayat 23 dibilang semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah berdosa. Bagaimana cara kita untuk datang rendah hati di hadapan Tuhan? Itu belajar seiring pengiringan kita dengan Roh Kudus. Dan ketika kita minta kepada Bapa, kita minta juga dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati bisa mengaktifasi karunia membedakan roh. Contoh seperti Rasul Paulus. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 17, di sana diceritakan waktu Paulus sedang pelayanan, ada perempuan yang bilang gini, wow, utusan Tuhan, seseorang utusan Tuhan, orang yang diputus oleh Tuhan. Kalau kita dengar itu, mungkin kita, oh ya, puji Tuhan. Tapi kita sudah curi kemuliaan. Tapi lihat sikap Paulus ketika dia dikasih tahu utusan Tuhan, dia enggak terlena, dia enggak ambil pusing, dia enggak menjadi besar kepala karena pujian itu. Itu dibilang berhari-hari perempuan itu ngomong itu, muji-muji Paulus.
Dan ketika tepat pada harinya, Paulus bilang, "Enyala engkau iblis." Ternyata yang ngomong itu adalah iblis. Bapak Ibu boleh baca di rumah, Kisah 116 ayat 17. Itulah kerendahan hati. Orang ini, dia tahu pasti, dia ambil semua harta miliknya, lalu dia jual untuk mendapatkan harta berkembang. Saya nggak panjang, sebenarnya banyak sekali. Saya ambil poinnya cuma satu, kerendahan hati. Tapi malam hari ini, seberapapun yang kita tangkap pesan Tuhan, mari kita taruh di hati kita. Di dalam hidupmu, orang lihat ada harta yang tidak bernilai harganya, yaitu Roh Kudus. Bersyukur banget Bapak Ibu, malam ini kita boleh nikmati Tuhan. Banyak orang di luar sangat gersang kehidupannya, tapi kita datang di waktu yang sama, di detik yang sama, kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan tahu kebutuhanmu Bapak Ibu, Tuhan tahu. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah sayang kali sama kami Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu bagi kami. Tuhan tahu niat Tuhan kalau kami tidak bisa Tuhan hidup tanpa Tuhan. Tuhan tahu niat kami tidak bisa mengikuti jalan Tuhan Tuhan. Tidak bisa kami kalau tidak ada Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, jingoklah Tuhan hati kami Tuhan, jingoklah Tuhan. Kau tahu niat Tuhan, tahu niat Tuhan. Sebab itu malam ini Tuhan datanglah di hati kami. Kami sudah siapkan rumah-Mu di hati kami Tuhan. Kami mau benahi malam ini Tuhan. Beresin kami Tuhan. Beresi hati kami Tuhan. Beresi kami Tuhan sampai Tuhan dapati kami sempurna Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Roh Kudus, ya bahaya segala bahaya. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, malam ini lihatlah Roh Kudus, siapa yang rindu datang Roh Kudus. Mereka yang berkomitmen Roh Kudus. Iya, hai sekarang hai. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat harta yang terpendam yang Kau kasih
Dia mampu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Yesus. Di hati ini baru mampu. Oh, di hati ini dimanapun ku tak berada, senantiasa Kau di hati ini Tuhan. Baru mampu, ya Yesus. Di hati ini baru Haleluya.
Tidak pernah kau tinggalkan kami.
dalam hatimu malam ini. Roh Kudus, Tuhan Yesus, adalah yang mau Kau sampaikan bagi kami malam ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membuka hati mereka yang terluka. Izinkan dia melawan apa yang kurang. Jadikan hidupku dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli seluruh hidupku.
Engkau terus boleh bekerja di dalam kami. Kau yang melihat kesetiaan kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ya amin, haleluya Yesus. Terpuji nama Tuhan ya Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah ambil bagian pada malam hari ini di dalam pelayanan, baik yang memimpin pujian, singer, bawa firman Tuhan, pemain musik. Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan. Kami boleh katakan Roh Kudus yang manis dan terus memaniskan kami ya Tuhan. Dan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, kami terus haleluya boleh dipenuhkan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sebab kami sangat membutuhkan lawatan-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Haleluya, selama kami ada di dalam dunia ini, terlalu banyak persoalan, masalah silih berganti datang kepada kami, mengganggu kepada kami untuk tidak percaya, haleluya, untuk tidak setia, haleluya, untuk tidak memuji Tuhan, tidak berdoa. Tapi kami bangga, kami mempunyai Roh Kudus, kami mempunyai Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami, haleluya, sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih setia, haleluya, datang, haleluya, kepada Tuhan, kami tahu ini adalah pekerjaan Roh Kudus, haleluya, terus boleh memimpin kepada kami, haleluya, menyehatkan, menyegarkan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Sebentar kami akan pulang, hari Tuhan pimpin perjalanan kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Masih ada satu malam lagi ya Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang malam ini kami akan beristirahat, biar Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami terus boleh bercakap-cakap dengan Roh Kudus, haleluya. Kami terus berbicara dengan Engkau ya Roh Kudus, haleluya. Sebab Engkau yang terus boleh menerangi kehidupan rohani kami ini, agar kami tidak melakukan hal-hal, haleluya, yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau terus hidup kudus, haleluya, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan selesaikan, haleluya, ibadah pencurahan Roh Kudus ini, dan kami akan pulang dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pengurapan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya, mulai dari malam ini, esok sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.